Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, di kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi dari Sky. Namanya Sky Mic. Ya, ini baru juga ya. Jadi ini saya juga baru dengar. Tapi mungkin Anda juga sudah ada yang menggunakan HT ini ya. Dan ini kalau saya lihat dari desainnya sih oke ya, nggak ada masalah, desainnya oke menurut saya. Tapi nanti kan kita uji sama-sama ya. Tapi sebelum kita unboxing ya, ini barangnya udah dari depan saya nih. Nah kayak gini boxnya ya. Sky Mic, iya memang Sky Mic ya, namanya Sky Mic. Jadi tipenya di sini Sky 6969M. Jadi Sky 6969M. Nggak tahu kenapa dikasih nama 6969M. Ya, sebelum kita unboxing, kita minum kopi dulu supaya reviewnya tambah jos ya. Kita minum kopi dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Oke, setelah kita seruput kopinya, kita lanjutkan. Kita langsung lanjutkan. Jadi Sky ini kalau nggak salah ya produknya belum terlalu lama ya. Kalau nggak salah ya produknya belum terlalu lama, karena waktu saya cari-cari searching, wah kok ada satu produk lain beda ya. Jadi bentuknya beda, makanya saya coba untuk cek produk ini apakah ini produknya worth it apa enggak. Nanti sama-sama kita unboxing. Oke, langsung aja kita unboxing, nggak perlu lama-lama supaya videonya nggak kepanjangan. Mari kita unboxing Sky 6969M. M-nya ini mungkin Mac ya. Jadi di sini boxnya seperti ini di depannya, warna hitam ya. Kemudian ada tulisannya Sky Max. Di sini ya standar seperti ini. Ini juga standar. Oke, tulisannya Sky Max. Oke, kita buka aja. Kita buka saja boxnya, kita lihat isinya. Nah, seperti biasa kita dapat buku panduan ya, buku panduan dari produknya Sky Mac. Kartu garansinya udah masuk dalam sini ya. Sekalian di bukunya mungkin disobek kali ya kalau untuk ngirim garansinya. Nah, ini nggak terlalu banyak petunjuk di sini, tapi mungkin cukup bisa ya dimengerti karena semuanya diterangkan di sini. Nah, spesifikasinya di sini ini dual band. Ini dual band ya. Cuman di sini tertulis satu frekuensi ya. Sebenarnya dual band ini, VHF UHF. Kemudian di sini wattnya tertulis 358 watt. Nanti kita akan tes aja. Kayaknya nggak nyampe segitu ya. Kalau dari bentuk bodinya, baterainya juga hanya segini. Oke, kita buka aja box radionya ya. Kita buka radionya. Nah, ini kalau pembungkusnya seperti ini, saya mengingatkan pada produk-produk Redel, pembungkusnya pasti seperti ini produk Redel ya. Nah, ini dia radionya. Sini PTT-nya udah plastik, oke, nice ya. Jadi karena ini yang sering kita pakai ya, kita pencet. Jadi memang harus seperti ini sebuah PTT itu. Kalau yang karet itu ya lama-lama rusak ya, karena ini riskan, ini pencet terus ya. Kemudian di sini ada untuk mic sama speaker dan mungkin untuk program ya di sini. Di sini tulisannya, nah spesifikasi 8 watt, di sini 7 watt, berarti ini sudah beda lagi ya. Jadi ini saya perkirakan hanya 5 wattan, 5 watt atau 6 watt maksimal ya. Nah, di sini ada on off sama volume. Desainnya bagus ya, besar nih tombol-tombolnya, jadi enak untuk kita mencet-mencet. Jadi kalau kita mencet-mencet tombol radio ini sangat enak sekali ya, tulisannya juga besar. Tombolnya juga besar, posisinya pas ya. Seperti itu. Untuk konstruksi ininya nice ya, untuk desain ininya nice.
Kemudian baterainya, nah ini baterainya. Baterainya mengingatkan saya pada produk apa coba ya. Pasti Anda sudah pada tahu kalau baterainya seperti ini produk apa. Ya. Nah, ini baterai ini adalah seperti produk punyanya Baofeng UV82. Jadi kalau Anda mungkin kehabisan baterai ini, baterainya soak atau apa, gampang nyarinya. Karena bisa substitusi dengan baterainya Baofeng UV82 ininya ya. Sama persis. Nih. Kita masukin di sini. Cara masukinnya juga sama, cara bukanya juga sama dari sini ya. Seperti itu. Kemudian kita dapat antenanya. Nah, yang beda antenanya nih. Kalau saya lihat sih antenanya cukup bagus ya. Bahannya itu ya. Ini kayak antena dari Retevis RT23 kayak gini nih. Modelnya di sini juga tertulis dual band ya. Tuh, frekuensinya kita pasang aja dulu. Di HT-nya kita pasang. Kemudian kita dapat bell clip. Nih. Bell clipnya juga sama persis kayak punya Baofeng UV82. Kemudian kita dapat dapat adapternya, dapat tali. Nah, di sini yang beda kayaknya ininya. Model ininya ya. Kalau yang Baofeng itu agak rendah lagi, ini agak tinggi ya ke atas. Seperti itu untuk desktopnya. Nah, jadi Anda kalau mau ngecas Baofeng juga bisa di sini. Sama, karena baterainya sama. Nah, baterainya sama ya. Oke, kita taruh saja dulu di sini ya. Kita taruh di sini barang-barang yang tadi sudah kita buka, kita taruh di sini. Kita tutup saja. Langsung aja kita konsentrasi di radionya. Oke, ini dia untuk sebuah radio dari SkyMac 6969M ya. Ini tulisannya 6969M. Jadi seperti ini tampilannya. Kalau dari belakang ya kayak Baofeng ini. Tapi kalau dari depan jauh berbeda. Pertama sih saya kira, karena saya melihat baterainya, pertama saya kira wah ini dual PTT, ternyata enggak, satu aja, satu PTT-nya. Oke, kita hidupin, siap kita hidupin teman-teman ya. Jadi ini kita hidupin untuk radionya. Ya seperti itu tampilannya. Ini ada suaranya sebenarnya, tapi suaranya udah saya matikan supaya tidak mengganggu. Nah, dual band. Jadi untuk di bawah sini penunjuk anunya, jadi barnya ya, jadi apa sinyal di bawah sini. Di sini ada beberapa hal yang harus kita tahu ya. Kalau untuk kita merubah power langsung cepat, ini misalnya kan sekarang di A, ini A, kalau B ya ini pindah ini ya, A, B. Kemudian ini TDR, dual standby. Dual standby kalau kita pencet ini langsung dia aktif. Dia akan aktif bergerak mana yang ada sinyal. Dia kalau nggak ada dia naik turun ininya. Contoh seperti ini ya. Ini saya pindahkan ke tempat yang sabar ya. Kita cancel dulu. Contoh, kita matiin dulu TDR-nya. Contoh ini saya pindahkan dulu yang nggak ada sinyalnya ya. Kita coba di sini. Ini kosong ya. Ini saya kalau hidupin TDR-nya atau dual standby, dia akan naik turun untuk nyeken mana yang ada sinyalnya. Kita matikan, dia berhenti di tempat posisi awal. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kalau kita mau rubah power, kita pencet menu, langsung function, langsung menu ini sama dengan function ya, langsung kita pencet power ini. Langsung kita rubah aja, nggak usah menu lagi, langsung rubah, mau low, atau middle, low, gitu. Langsung kita menu lagi, itu keluar udah ya. Kemudian kita mau rubah scale, kita menu lagi, langsung scale. Jadi sini langsung rubah, mau satu, kita pindah ke satu gitu. Langsung kalau oke ya menu lagi keluar ya. Kalau yang di B ini kita coba, ini masih posisi high,
Nah, kita mau rubah ke low, kita menu jadi di sini tulisannya function, kita pilih power. Kita rubah lagi ke low. Jadi 3 tingkatan, low, middle, sama high ya. Kita menu lagi, ini keluar ya. Jadi di sini ada beberapa menu ya yang harus saya sampaikan kepada Anda semua. Di sini untuk plus minus, ini naik turun ya. Jadi untuk plus minus sebuah repeater nanti Anda pencet menu ya, ref. Ini ada tulisan plus, menu ref, ini ada tulisan min, menu ref, ini berarti off. Karena nanti di menu ini nggak ada namanya yang plus min itu ya, duplex plus minnya nggak ada di menu ini. Nanti saya akan buka ya, ini saya buka menunya, menu set. Nah, menu set itu masuk di menu yang ada di dalam radio ini. Kita lihat ini automatic power off, scan add, baterai save. Kita lihat baterai save itu sudah on. Oke. Jadi untuk melihatnya kita mencet menu ya. Kita naik lagi BCLO off. Kalau kita hidupin BCLO ini, maka ketika ada sinyal kita nggak bisa masuk. Jadi kita nggak bisa transmit. Pokoknya di frekuensi yang ada sinyal, misalnya frekuensi kita standby di situ yang ada sinyal, kemudian kita mau masuk di situ, kalau kita hidupin BCLO maka kita nggak bisa transmit. Gitu ya. Kita lanjut lagi menu set BCLO, terus beep, ini suara beep, nanti kalau saya hidupin dia akan bunyi tit 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 gitu ya untuk tombolnya. FM auto, ini on, auto maksudnya ketika kita FM terus ada sinyal masuk, FM-nya otomatis mati, masuk ke frekuensi. DC volt ini untuk melihat voltase 8,1, kalau dia penuh 8,2, 8,1 masih full. Dual watts itu ya tadi dia sudah standby atau on, jadi tinggal kita pencet ini dia langsung aktif. Lampu ini untuk apakah hidupnya berdasarkan kita pencet tombol ini dia hidup atau yang lain. Misalnya off, continue berarti nggak mati-mati, key aja ya, kita ke key aja. Jadi kalau kita pencet tombol baru hidup. Lock ini ya nanti key berdasarkan ini baru dia ngelock ya. Kita keluar. Message set sini misalnya saya pengen setting ya. Jadi nanti ketika HT ini dibuka itu nama saya. Kita akan pindah. Nah, ini naik turun ini untuk mencari huruf atau angka ya. Kita coba. Misalnya saya kasih call sign saya aja di sini. Kita kasih call sign saya. Nah, untuk menggesernya kita pindah ke mana ya kemarin itu, sabar. Oh, ini untuk menghapus, jadi menggesernya. Sabar teman-teman, saya lupa menggesernya. Ntar kita coba lagi. Jadi ketemu ya. Jadi untuk menggesernya di sini ada set sama nomor 7 ya. 7 untuk mundur. Contoh ini. Saya akan tulis call sign saya. Ya, terus saya mau geser pakai set, dia akan menggeser ke sini. Jadi kalau kita mau mundur lagi ke sana ini ya, nomor 7. Nah, kita mundur C, terus set lagi. Jadi ini sudah lengkap ya. Menunya sudah lengkap, saya langsung pencet menu. Udah tersimpan ya. Kemudian name, kita mau kasih nama frekuensi itu nama atau tampilan nama atau tampilan frekuensi, ini kita bisa tulis alpha atau frekuensi, kita pakai frekuensi dulu karena kita belum nyimpan ya. Terus name set, kalau kita sudah memori maka kita bisa kasih nama nanti name set. Offset di sini adalah plus minus jumlah plus minus dari repeater yang mau kita input. Misalnya saya masuk sini ya. Nah,
Kalau di VHF itu 0,6, di UHF itu 4000, nah, kayak gitu ya. Nanti kita isi di situ. Plus minusnya sebuah repeater duplexnya itu ya. Kemudian offset sudah, open message. Nah, open message di sini ini kita menu. Di sini kalau kita on kan radio ini, nanti kalau DC tampilannya DC. Kalau message berarti yang kita tulis tadi, call sign kita yang keluar nanti. Kalau off berarti nggak ada apa-apa. Kita coba ya, kalau tadi DC sudah, kita coba message nanti ya. Ini message, oke, langsung saya menu. Nanti dia akan keluar, password kita nggak usah isi, biarkan aja. Kita biarkan aja. Roger ini kayak beep gitu, bunyi beep, terlalu transmit bunyi dia, kayak ID gitu ya. STE, TOT. TOT ini time of timer ya. Ini 3 menit, jadi ada waktu 3 menit untuk mengingatkan kita. Kayaknya 3 menit terlalu lama, menurut saya kita rubah aja. Kita rubah menjadi 1 menit misalnya gitu ya. 1 menit cukup lah kalau kita ngomongnya. Oke, kita pindah. Text stop off. Kalau kita on berarti kita nggak bisa transmit. Vox ini untuk bebas genggam, kita berdasarkan suara langsung transmit. Nanti ada delaynya, Vox delay, Vox anunya ini kepekaannya ya. White ini untuk penerimaan. Kalau mempersempit kita kasih Nero dan itu makin peka ya. Tapi ya kalau sudah peka radionya kita white saja, nggak usah di Nero nanti karena suara kita juga ikut mengecil. Nah di sini untuk lampu white LED ini menunggu dia purple. Kemudian RX LED dia blue. Kemudian TX LED dia orange. Oke, kita nggak usah rubah, biarin aja. Dual watts lock, automatic power off. Ini off. Kita mau matikan radio tanpa dipakai. Misalnya dia mati sendiri juga bisa. Kita mau set berapa? 1 jam misalnya seperti itu ya, 1 jam. Ketika radio ini hidup selama 1 jam kita nggak ngapa-ngapain, dia akan off sendiri. Kita hidupin aja automatic power off-nya, nggak apa-apa. Jadi otomatis dia mati dan nyimpen baterai kan, lumayan. Kalau kelupaan ya, itu baterai save kita sudah on tadi ya. Oke, jadi itu menunya. Kita keluar. Kita keluar sudah ya teman-teman ya. Jadi menunya seperti itu. Nanti akan kita tes setting manual untuk repeater, tapi sebelumnya kita mau tes powernya dulu. Mari kita tes powernya. Kita sudah tahap pengujian watt dari sebuah radio Sky 6969M. Mari kita tes untuk di VHF-nya dulu. Kita standarkan di 144 aja. Karena bisa atas bawah ya. Ini ada sinyal masuk ya. Kita coba untuk di low-nya dulu ini karena ini ada sinyal jadi nggak kebaca low-nya. Nah, saya ke situ aja biar kelihatan nih low-nya. L ya, sudah L nih. Anda lihat sudah ada tulisannya L, low. Kita transmit ya, kita lihat berapa watt. Sorry, power. Ya, di situ terbaca sekitar 700 mili ya. Ini skala 5 watt ya. Ya, sekitar 700 miliwatt. Ya, nggak sampai 1 watt. Jadi tadi di informasi di bukunya bisa sampai 3, 5, 8 ya. Salah ya. Jadi sini 700, 800 lah, 800 miliwatt. Ini 800 miliwatt. Oke, sekarang kita pindah ke middle. Kita pindah ke middle. Ini middle, kita lihat. Ya 2 watt lah ya. Hampir 2 watt ya, 1,8 juga ini. 1,8 watt. Kadang 2 watt, kadang 1,8. Ya kita anggap 1,8 aja ya. Oke. Terus kita pindah ke high. Nah, ini high ya. Oke, sudah high. Tulisannya H. Kita pencet 5 watt. Kita coba lagi, siapa tahu ada yang kendor-kendor, kita cek dulu. Ya, 5 watt ya.
Ya 5 watt. Oke, 5 watt untuk high-nya. Jadi bukan 8 watt tapi high-nya 5 watt. Kita pindah ke UHF. Ini sudah posisi low, kita cek UHF-nya berapa. Ini posisi low ya. Nah, ini ada yang sedikit aneh ini. Kenapa seperti itu SWR-nya? Ini posisi low ya. Kita lihat. Tuh. Dia 1,5 ya. Jadi dia naik dulu terus turun gitu ya. Jadi kenapa? Saya nggak tahu ya. Kita lihat ya. Tuh turun. Nah, itu 1,5 watt. Itu low-nya. Kemudian kita pindah ke middle. Jadi ini ada yang bermasalah mungkin ya, kok bisa seperti itu ya. Kita coba middle-nya. Nah, middle-nya juga masih 1,5 watt lebih dikit. Nah, terus kita ke high. Jadi UHF-nya ini agak sedikit ada masalah ini kayaknya. Kita ke high. Nah, ini baru stabil 4 watt. High-nya 4 watt. Tapi low sama middle-nya itu sama, 1,5 watt naik sedikit yang di middle. Jadi antara middle sama low di UHF nggak ada pengaruhnya. Dia pengaruh mulai di high-nya dia 4 watt. Jadi VHF-nya high-nya di 5 watt, kemudian untuk UHF-nya dia di 4 watt. Ya. Oke, setelah kita tes untuk ke powernya, kita mau ngetes antenanya. Setelah ngetes antenanya baru kita ngetes untuk mau ngetes antena bawaannya. Kita cek 139 sampai 174 MHz ya. Kita coba cek. Ada di mana dia untuk, aduh ini kok konektornya belum pas ya. Kita coba lihat. Ada di mana dia bekerja. Jadi dia ada di frekuensi berapa ini? Kok dia masih berubah-ubah ya? Ntar. Di frekuensi paling bawah itu 145, paling atas itu 150, paling rendah di 147. Nah, ini di frekuensi amatir ini ya. Untuk yang VHF-nya, kalau UHF-nya coba kita lihat. Jadi kalau teman-teman dirapi ini mesti ganti antenanya. Kita coba di UHF 400 saja ya, 400 MHz, stopnya di 480 MHz. Kita lihat. Ya, di UHF-nya tinggi, semuanya tinggi ya. Di UHF-nya semuanya tinggi, tidak ada yang rendah. Jadi kalau saran saya, kalau Anda mau ganti antenanya, ganti punya Baofeng UVB5, UVB6 itu udah oke. Antara VHF sama UHF, Anda mau dirapi, mau diurari nggak masalah. Anda ganti aja punyanya Baofeng UVB5. Itu rekomendasi saya. Kalau yang antena di pasaran ya, yang pendek-pendek seperti ini. Karena ini kan cuma 5 watt, jadi nggak masalah pakai antena yang dari Baofeng tadi itu bisa seperti itu ya. Oke, makanya kalau kita transmit tadi di UHF dengan antena ini, maka kalau saya sih saya ganti karena masalah nanti di UHF-nya ngedrop ya baterainya. Kecuali Anda pakai low-nya aja sudah 1 watt tadi, lumayan gede ya. 1 watt, 1 watt setengah itu kalau saya sih gede ya. Oke, kita sekarang mau ngetes untuk modulasinya. Kita coba ya. Ntar mana ini? Kita coba modulasinya di frekuensi ini. Dan kita pindah powernya dulu ke low. Ya, high terlalu tinggi. Nah, ini sudah ke low. Kita mancar di sini. Referensinya menggunakan Alinco DJ A10, referensinya DJW10 ya. Ini kita coba ke 145540. Kita nanti bandingkan dengan suara dari
Nah ini aja Baofeng ya, Baofeng E70. Karena Baofeng E70 ini juga lumayan, jadi kita bandingkan aja dengan ini. Kalau dia udah oke ya oke lah, nggak masalah kan, sama-sama China, jadi kita bandingkan dengan ini aja. Kita set dulu di berapa itu? 145.540 ya. Kita coba ke situ untuk cek audionya supaya kita bisa tahu seperti apa ya. Oke, kita cek dulu untuk audio dari SkyMac ya. Kita coba segini volumenya. 1 2 3 3 2 1. Ini audio dari SkyMac. 1 2 3 3 2 1. Ini audio dari SkyMac. Audio dari SkyMac. Audio mic-nya dari SkyMac. 1 2 3 3 2 1. Ini audio dari Baofeng. Ini audio dari Baofeng E70. Baofeng E70, kita gedein lagi, ini dari Baofeng E70. 1 2 3 3 2 1. Ini dari SkyMac. Ini dari Baofeng E70. Oke, kalau dibandingkan dengan Baofeng E70, suaranya dari SkyMac lebih treble, cuman kekerasannya hampir sama ya, sehingga saya belum bisa membandingkan lagi. Kita coba dari TSSD, siapa tahu ada sedikit perbandingan supaya kita tahu ya seperti apa kualitas audionya dari SkyMac itu, apakah pelan apa banter gitu ya. Kita coba ini TSSD ya, volume tidak saya rubah ya. 1 2 3 3 2 1. Ini TSSD malah lebih pelan ya. 1 2 3. Ini dari Baofeng E70. 1 2 3 3 2 1. Ini dari SkyMac 6969. Oke, lumayan untuk audionya kalau menurut saya ya. Jadi kalau menurut saya untuk audio dari SkyMac ini lebih bagus dibandingkan dari E70 dan TSSD malah lebih kecil lagi tadi suaranya ya. Saya kira lebih kenceng, malah lebih kecil lagi malah daripada Baofeng. Oke, jadi oke ya, suaranya oke. Mid high-nya keluar ini untuk SkyMac 6969M, Sky 6969M. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara kita memprogram radio ini manual. Karena saya juga nggak ada softwarenya, saya nggak punya softwarenya. Jadi apakah ini bisa di crossband apa enggak? Nanti kita coba cari softwarenya untuk program apakah bisa di crossband apa enggak untuk untuk memorinya gitu ya. Namun sebelumnya kita akan coba frekuensi manual aja buat teman-teman untuk menyimpan. Bagaimana caranya? Mari kita coba. Sekarang kita mulai menyimpan ya. Jadi misalnya saya akan coba untuk frekuensi ini. Sorry. Ini ya, frekuensi ini kita akan simpan. Ini frekuensi direct kita simpan. Jadi kita pencet menu, kemudian function, terus memori. Nah, itu sudah tersimpan teman-teman yang dilihat. Nah, memori 1 itu sudah masuk frekuensi ini. Jadi memorinya ini baru 1 ya, baru 1. Oke, sangat mudah sekali. Sekarang kita akan coba repeater. Kita masuk ke repeater UHF saja, kita coba seperti itu. Kemudian kita cari untuk duplexnya min atau plus, kita cari min, menu, ref. Ini dia plus, kita menu lagi, kemudian ref, kita min. Oke. Setelah kita sudah menemukan min, sekarang kita masuk ke
tune-nya kita masuk ke SKT, kita on tune ya. Jadi modenya adalah tune. Ingat teman-teman, kalau repeater kita pakai tune, di sini ada CTSS, ada DC code, ada DCS, ada TDCI, DTSCL atau off. Kita pakai tune ya teman-teman, tune karena kita mau transmit. Oke, kita menu. Nah, kemudian kita mau set tune-nya, kita masuk ke menu ke COD. Nah, tune CTSS kita pindah ke tune yang repeater tadi, yaitu 88,5. Oke, sudah, kita menu lagi untuk menyimpan. Sekarang kita masuk ke offsetnya, frekuensi duplex itu minus plusnya berapa? Kita masuk ke offset. Nah, ini offset. Kita menu lagi, kita tulis 04000. Oke, kita menu. Sudah, kita keluar. Kita menu, kita keluar set ya. Kita tes apakah dia sudah bisa memancar. Nah, sudah ya, sudah ada tanda baliknya. Berarti dia sudah bisa memancar. Nah, sekarang kita mau nyimpan, kita pencet menu. Berkedip ya, kita pindah 2, kita menu, kita memori, angka 2, sebentar, kita coba menu lagi. Sorry teman-teman, salah ini. Maklum baru coba, kita menu, berkedip ya, angka 2, kita pencet menu sampai dia hilang. Coba. Belum juga teman-teman. Oke, kita coba lagi. Kita menu, berkedip, kita pencet angka 2, kita pencet memori. Oke, ternyata seperti itu ya. Menu, kedip-kedip, pilih. Kalau sudah, pilih angka 2, terus memori. Ini tersimpan nih, pasti tersimpan. Mari kita lihat. Nah, 2, 1. Ini 2, ini 1. Oke, ini kita sudah dapatkan cara untuk menyimpan repeater dan frekuensi direct. Ini repeaternya kita coba. Udah oke. Sekarang kita kasih nama ya. Kita kasih nama. Karena ini untuk kasih nama kita masuk di memori ya. Ini masih masuk memori, kita kasih nama. Set. Kita cari name set. Kita cari menu name set, ingat ya. Name set, oke. Kita pencet menu ke bawah. Kita misalnya kasih nama RPU BTL ya. Karena ini repeater dari Bantul, kita tulis RPU BTL. Kita geser ya seperti ini, set, geser ke sana. Oke, kita terus lanjut. Sangat mudah teman-teman ya untuk menyimpan sebuah nama. Oke, sudah. Kita menu. Itu sudah tersimpan ya. Jadi kalau sudah selesai menu ya. Kalau mau lihat lagi kita menu lagi. Ada kan? Menu lagi. Oke. Nah, ini sekarang kita keluar, kita pilih. Belum ya, belum berubah. Caranya adalah dengan kita merubah di sini. Menu, set. Di frekuensi, jadi frekuensi tadi ada name, ada name tadi ya, sebentar. Nah ini name ini kita menu, kita rubah menjadi alpha. Setelah kita rubah jadi alpha, kita menu lagi. Sekarang kita keluar, kita pilih. Nah, di memori 2 sudah ada tulisannya RP Bantul BTL. Menu 1 masih angka, masih frekuensi. Ya, seperti teman-temannya, dia sangat mudah sekali untuk menyimpan sebuah memori dari radio ini, SkyMac. Jadi sangat simple, sangat mudah, nggak perlu kabel program. Anda bisa memori, kasih nama, apapun itu. Ya ingat ya, kalau untuk tune tadi, ini menu SKT, ini kita pilih tune. Baru masuk ke COD untuk kode tune-nya, itu kalau kita masuk ke repeater. Oke, itu saja dari saya untuk kita
kayaknya cukup ya untuk sampai di program tadi. Kemudian oh iya satu lagi, ini nggak ada lampunya, tapi ini ada radionya. Kalau mau putar radio kita pencet menu, function menu langsung FM ya. Kita coba ya sebentar. Nah ini radio. Menjadi peluang untuk tumbuh lebih baik. Kita harus memanfaatkan peluang ini untuk mewujudkan tata kelola. Oke, jadi cukup enak didengar juga radionya, tidak terlalu ini ya berisik ya, dia lebih soft gitu ya. Oke, kita sudah sampai di radio, apalagi nggak ada ya, sudah cukup. Ini tombol apa yang kita coba tes? Nah ini tombol monitor. Jadi tombol monitor ini kita pencet, dia akan membuka squelnya. Nah, kalau yang atas tombol nggak ada teman-teman, nggak ada tombol apa yang di atas. Ini mungkin harus di set ya, harus di set dulu. Oke, saya kira itu ya. Jadi oh ya, ini satu lagi tombol step. Jadi tadi di menu sini nggak ada, yang kalau di dalam menu ini nggak ada, dalam menu set ini nggak ada, di sini ya, di tombol ini ya, Anda harus cari tombol ini. Jadi biasanya kalau di tempat yang lain di tombol ini ada, di menu juga ada, tapi kalau ini nggak. Apa yang tidak ada di menu berarti ada di tombol tampilan ini. Contoh, kayak step tadi kita belum cek, kita pencet step. Nah seperti itu, stepnya mulai dari 5 kHz 500 ya, 625, 1000, jadi kita pakai ini aja 500. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi sangat mudah memprogram sebuah radio Skemek. Cuman sayangnya tadi itu ya, mungkin kalau yang membuat ini bisa diperbaiki lagi untuk yang UHF-nya tadi itu, naik turun untuk powernya. Berarti filternya mungkin yang masih agak kurang sempurna, atau mungkin settingannya dari framernya ini harus disempurnakan lagi. Itu lagi yang terakhir, saya hampir kelupaan, untung masih belum selesai videonya. Kita tes kepekaan radio ini. Jadi karena ini kita tidak coba transmit, tidak coba QSO, kita hanya coba untuk kepekaan radio ini. Mari kita tes. Saya sudah ada beberapa radio di sini untuk sebagai pembanding. Jadi ini adalah radio-radio yang memang kemarin masuk di nominasi untuk kepekaan radio ya. Akan kita coba apakah radio ini juga bisa peka seperti radio yang lain yang kita tes di seismograf, frekuensi seismograf. Ini frekuensi seismograf. Oke, kita masuk lagi di sini. Ini yang paling peka. Kita masuk di frekuensi seismograf. Ini squelnya kita matikan dulu. Oke. Bentar. Oke, kita pakai antena di bawah nih. Antena di bawah yang cukup bisa untuk ngetes. Kurang lebih ketinggian 7 meter. Sekarang saya akan ngetes dulu yang paling peka. Ini ya. Jadi yang paling peka ini tanpa ada basa-basi ya. Jadi tanpa ada basa-basi dia langsung meresip dengan baik nih. Dia langsung meresip dengan baik tanpa basa-basi. Ditancepin langsung bunyi. Tidak ada noise, tidak ada apa-apa. Oke. Sekarang ini juga yang masuk nominasi kemarin kita tes. Tapi masih ada kresek ya. Oke. Sekarang kita coba untuk yang ini. Apa yang terjadi? Nah, tanpa basa-basi juga teman-teman. Tidak ada bunyi kresek-kresek. Sangat peka ya. Nih, mentok sinyalnya dan sangat peka. Berarti apakah radio ini juga sama
kalau kita pakai antena di luar, ini ketinggiannya sekitar 15 meter. Kita coba dengan yang 15 meter, apakah masih juga bisa? Ini yang radio paling peka. Langsung ya. Oke. Sesuai dengan kategori kemarin memang oke, ini nggak ada masalah. Ini kita lihat apakah juga masih bunyi. Bunyi dengan interferen. Sinyal nggak full. Ya, memang sesuai dengan peringkat yang saya buat kemarin. Itu adalah pengujian ereknya. Sekarang yang ini, kita lihat apa yang terjadi dengan Sky Mac Sky 6969. Kita tes, masukkan apa yang terjadi. Ya, sangat bersih. Sinyalnya turun karena mungkin ada noise di atas atau interferennya, tapi nggak ada kresek-kresek, nggak ada bunyi yang aneh-aneh, bersih. Menandakan radio ini juga sangat peka. Ya, kalau tidak percaya, mari kita buktikan dengan antena bawaannya. Di dalam ruangan ini, apakah dia bisa sanggup menerima seismograf? Kita coba. Nah, sanggup ya. Terbukti teman-teman ya. Nih. Saya belum geser loh, masih posisinya tetap di sini. Terbukti ya. Nih. Dan itu tadi yang message yang saya bilang tadi ya, kita set message dia akan keluar di sini call sign saya. Tuh. Ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk apa namanya receiver dari sebuah SkyMac ini memang teruji udah peka ya. Hampir saya lupa ya, kita belum nguji kepekaannya SkyMac, ternyata peka. Jadi ini menjadi rekomendasi juga radio peka ini ternyata. Cuma datangnya belakangan ya, datangannya belakangan. Jadi kita kalau Anda nanti tanya kok ini nggak masuk, itu karena produknya datangnya belakangan, belum kita uji secara komprehensif. Jadi ini harus diuji di satelit juga. Untuk komprehensifnya harus kita uji di satelit. Apakah dia bisa merisip, apa enggak? Sinyal yang sangat lemah. Oke teman-teman, aduh, cuma lumayan panjang juga nge-review sebuah SkyMac ini, Sky 6969M ya, 6969M. Kita ngopi dulu ya biar nggak srek. Alhamdulillah sudah. Jadi kesimpulan sementara saya ini memang radionya cukup oke. Dari segi desain layarnya ini mengingatkan saya kepada Redel. Mungkin ini masih sama dengan kepunyaan Redel, tapi ada peningkatan firmware. Ya, ada sesuatu peningkatan yang mungkin resipnya jadi peka. Jadi biasanya yang Redel berapa, yang UV99R yang 99 plus itu ya, itu resipnya di bawah ini. Ini tampilannya hampir sama dengan Redel itu, tulisannya besar, penunjuk sinyalnya sama, namun ini resipnya peka banget ya. Ini resipnya peka. Jadi buat teman-teman untuk Sky 6969 ini ternyata resipnya peka. Jadi tidak disangka radio ini meskipun baru saya dapatkan juga untuk bisa mereviewnya. Ternyata yang dulu saya ragukan, jangan sampai ereknya nggak peka ya, budak atau gimana, ternyata di luar dugaan saya ini peka. Ini harganya 625.000 ya teman-teman di toko online, kisaran 625.000 rupiah. Jadi
semakin banyak pilihan, semakin banyak sesuatu yang mungkin Anda bisa pertimbangkan sesuai dengan kebutuhan tentunya ya. Jadi bukan berarti semakin banyak produk yang direview bahwa Anda bingung nanti harus saya gimana, beli yang mana. Jadi sebenarnya adalah disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misalnya Anda butuh yang 10 watt, misalnya di dalam hutan, di dalam jangkauan yang jauh, mungkin harus mancarnya direct tanpa repeater, maka Anda harus cari yang powerful. Kemudian kedua, cari antena yang tepat. Jadi antena itu diproduksi oleh sebuah produk itu belum tentu dia menyesuaikan pada satu frekuensi yang kita inginkan. Kadang dia match-nya tidak di frekuensi yang kita inginkan. Maka dari itu, ketika Anda ingin memaksimalkan sebuah radio, maka gunakanlah antena yang memang sesuai dengan frekuensi yang bisa bekerja di tempat kita memancar. Ya. Jadi misalnya ada yang berkata, Pak, saya udah pakai 10 watt kok nggak jauh ya. Nah itu tadi, power besar, antena tidak mendukung, maka yang terjadi adalah power itu tidak akan keluar, yang lama-lama malah radionya nanti akan short ya. Jadi sebaiknya kalau power besar sudah 10 watt, pilihlah antena yang sesuai. Jangan Anda pakai antena dengan spesifikasi HT 5 watt, Anda pasang di power 10 watt. Karena ketika Anda lupa, itu panas banget di sininya nanti. Di sininya akan panas sekali, ya. Seperti itu, dan terima kasih Anda sudah menonton video saya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini jadi bahan pertimbangan dan bermanfaat bagi Anda semua untuk review kali ini dari saya, SkyMac. Dan kalau Anda mau ganti, Anda tinggal ganti aja RH77B, ya. Memang kadang-kadang teman-teman bilang, wah antenanya panjang sedikit segini ya. Masalahnya bukan masalah panjang dan pendek ya. Sekarang Anda mau maksimal apa enggak gitu ya. Kalau Anda mau maksimal ya Anda gunakanlah antena yang memang memaksimalkan kerja Anda. Jadi nanti konektornya pakai SMA female konektornya dari RH77B ya. Dan itu produk yang asli dari D antena. Silakan aja Anda lihat review saya untuk D antena RH77B. Itu ada, nanti di situ linknya Anda cari aja, di situ pasti asli ya. Kalau di Jogja Anda cari di Rumah HT itu udah pasti asli, karena beliau memang yang menjual produk dari D antena. Jadi kalau Anda nanti ke situ silakan aja cari di Rumah HT buat yang di Jogja dan sekitarnya, atau mungkin yang Anda sudah kenal sering berbelanja online online ya di Rumah HT, silakan. Itu cocok RH77B atau ARH770. Kalau produk dari antena saya rekomendasikan ke Rumah HT karena beliau bukan distributornya tapi resellernya dari D antena. Jadi kalau memang Anda mau yang asli silakan ke situ ya. Kalau di toko yang lain saya tidak rekomendasikan karena saya juga belum tahu. Ya, kalau di situ saya rekomendasikan karena saya udah pernah coba dan saya yang tes gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau panjang, karena kita review selalu detail. Kita review selalu harus total. Jadi harus sempurna. Bukan sempurna, tapi total ya. Kalau sempurna itu mungkin bisa saja penilaian orang itu beda-beda. Tapi saya mau itu Anda bisa melihat secara keseluruhan dari sebuah produk ini. Apakah produk ini bisa sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Maka kita tes semuanya, mulai dari desainnya, kemudian powernya, baterainya. Jadi baterainya sama persis dengan Bofeng UV82, kemudian powernya juga kurang lebih, ya itu tadi saya sebutkan dari VHF-nya itu 5 watt, kemudian UHF-nya 4 watt. Kemudian antenanya ini hanya bekerja di frekuensi orari, jadi kalau bisa Anda ganti aja yang saya bilang tadi. Kalau Anda mau semua frekuensi bisa kita pergunakan, pakailah RH77B. Kemudian selain itu juga radio ini cukup peka. Di luar dugaan saya, yang saya kira radio ini nantinya jadi budak, ternyata tidak. Setelah kita uji, kita tes untuk RX-nya, antena luar, antena yang agak pendek tadi, penerimanya langsung mantap, langsung jos. Dicoba di sini di dalam ruangan, kita pasang, kita tes, dia juga merisip. Artinya radio ini sudah oke untuk risipnya. Jadi apalagi kalau kita mencari sebuah radio adalah kita cari yang
resipnya peka. Untuk link pembeliannya nanti kita tampilkan di deskripsi, saya akan tampilkan di deskripsi ya. Dan mudah-mudahan tokonya nggak naikin harganya habis review, biasanya naikin. Padahal semua barang kadang-kadang yang saya review, kalau yang dari toko ada juga yang mungkin pada saat itu memang dia masih promosi, saya juga nggak tahu ya. Jadi kadang-kadang teman-teman dapatnya kok jatuhnya jadi naik gitu ya. Tapi kalau yang ini saya kira nggak, karena harganya juga sudah lumayan ya. Oke, itu ya dari saya. Terima kasih sekali lagi. Hengki Charlie itu Hengki Zulu. Salam sehat. Jangan lupa ditonton dan tetap jaga kesehatan, jaga semua. Tetap kita selalu waspada ya. Sekali lagi. Jangan lupa like and share, subscribe supaya channel ini tambah berkembang sehingga Anda bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari saya dan bisa menambah wawasan Anda semua, dan saya juga bisa bertambah wawasan saya dengan adanya teman-teman ataupun siapapun yang membantu saya di belakang saya. Oke, terima kasih sekali lagi. Hengki Charlie itu Hengki Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentri. Bye bye.